Jadi mengenai PPDB, pada hakikatnya kami sudah mengingatkan beberapa tahun yang lalu. Satu, supaya kita punya data. Data itu apa? Data dua kategori utama atau variabel. Yang pertama adalah data tentang distribusi sekolah. Itu yang paling penting. Apakah wilayah tertentu sekolahnya mencukupi dengan populasi penduduk yang ada di situ? Apakah sekolah yang ada di situ menampung daripada struktur usia yang di daerah penduduk tersebut? Nah, yang kedua tidak kalah pentingnya distribusi guru, karena niat PPDB sekali lagi niat daripada zonasi sesungguhnya relatif baik. Nah, tapi ada tapinya yang kita perlu kritisi dan sebuah tidak ada masalah di masyarakat atau di bawah. Yang pertama tadi soal penyebaran sekolah itu sendiri, yang kedua distribusi guru, yang ketiga mengenai sarpras. Nah ini terjadi disparitas guru atau mutu pendidikan, yaitu diantaranya guru dan sarpras di masing-masing sekolah. Nah itu kita udah ingatkan yang lalu. Nah termasuk juga format yang 90%, 5% untuk yang pindahan dan 5% untuk yang berprestasi ataupun juga yang jalur-jalur kita anggap katakanlah atlet dan sebagainya, itu tidak serta-merta dalam sebuah kawasan bisa dipatok seperti itu. Maka usul konkret pada waktu itu kami mengatakan dibuat range saja, dibuat antara, sehingga membuat keluasan dari daerah sekolah untuk melakukannya, ya kan? Bahkan ketika itu sanksi, saya katakan pasal 41 ayat 1 butir B, katanya Pak Menteri sudah mencabut, tapi kita lihat dari Permendikbud yang sudah direvisi, katanya nomor 20 tahun 2019, kami belum lihat secara detail, itu sudah dicabut belum? Karena itu menyangkut sanksi menggelisahkan masyarakat kalau itu belum dicabut oleh saudara Mendikbud. Padahal ini yang perlu didukung, dan kami juga terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi yang cepat merespon terhadap memerintahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi Permendikbud tentang PPDB. Yaitu apa tadi dikatakan pasal 41 ayat 1 butir B itu, yaitu adanya pengurangan dana BOS atau merelokasi dana BOS yang bagi sekolah atau Pemda melakukan pelanggaran. Problemnya utama adalah kalau pengurangan dana BOS adalah mengurangi hak-hak peserta didik. Kenapa? Ya, BOS itu kan jatuhnya ngitungnya per kepala atau per siswa. Apabila sebuah Pemda atau sekolah dikurangi hak-haknya dalam konteks peserta didik, berarti itu mengurangi ataupun bisa mengarah pelanggaran terhadap konstitusi kita, pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan khususnya untuk pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, jadi sekali lagi saya sebagai DPR RI Komisi 10 mengaturkan terima kasih Pak Jokowi cepat merespon terhadap menterinya untuk segera memerintahkan merevisi. Nah kita tinggal lihat saja apakah revisinya itu menyeluruh atau parsial. Jauh-jauh hari Komisi 10 meminta supaya melakukan revisi itu secara utuh, tidak parsial, karena gejolaknya adalah menyangkut persentase yang pindahan maupun yang prestasi, itu saja yang direvisi, tidak demikian. Jadi kami minta kepada Mendikbud terakhir rapat kerja pada Senin yang lalu, jelaskan tolong direvisi secara menyeluruh. Dan tidak kalah pentingnya adalah data tadi, supaya apa, PPDB ini kalau memang niatnya baik, kita respon dengan baik, tapi lagi-lagi dilakukan secara bertahap, bukan hari ini dibuat kebijakan, hari ini juga diberlakukan, tapi diberlakukan bertahap. Berapa lama Pak? Ya kita lihat datanya. Kembali lagi Komisi 10 setuju nggak? Kami setuju terjadi akselerasi, tapi berdasarkan kemampuan juga. Bukan kemampuannya 30, kita targetnya 80. Itu yang kita selalu mengingatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya membuat kebijakan nasional yang tidak kalah pentingnya berdasarkan data, tidak memaksakan diri,
yang tidak kalah pentingnya berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. Di antaranya siapa? DPR RI. Kok selalu menyebutkan DPR RI? Dan nanti anggarannya yang dibahas sama DPR RI. Kegiatan tidak konsultasi, anggaran diskusi sama DPR RI, kan lucu.